GKI. Yang ingin saya tanyakan begini kan, di kasus jemaat yang kami gembalakan, ada dua kasus yang masih belum dapat kita pecahkan sehubungan dengan temperamen atau karakter lah. Karena ada satu hamba Tuhan, dia rajin sekali doa puasa. Pokoknya hampir hari-hari dia doa puasa. Tiba-tiba dia berangkat karena dia juga sambil pendeta, juga kerja ya. Waktu dia tinggalkan istrinya, rupanya istrinya ada bahugal begitu. Nah, waktu kejadian itu gembalanya yang dikasih tahu lah. Jadi gembala yang pertama kan, saya yang kedua lah kira-kira. Gembala yang pertama menyampaikan kepada si suami ini yang aktif sekali, pokoknya dia pelayan dan pokoknya setia sekali. Setelah dia mendengar berita itu, dia jadi benci sekali sama istrinya. Nah, setelah itu kan sudah lama itu, sekian lama setelah kami menggembalakan di penggembalaan itu, kasus itu masih terjadi. Saya bercakap-cakap dengan istrinya dan dia bilang, seperti suami, ibu gembala nggak mau tidur dengan kita. Coba lama, masa sih? Iya, kok dia benci sekali sama kita kok. Kan kita kan bilang kita hanya dibius, artinya kata dia ada diguna-guna, kok dia jatuh begitu ya. Tapi suaminya ini kan pelayan dan juga rajin sekali hampir hari-hari doa puasa. Saya bilang, sekarang anak suami dari mana? Dari puasa di tepi rumah satu. Mari ibu gembala, dia semua tidur dengan kita. Kita pikir bagaimana ya? Nah, saya sehotbah, saya sampaikan kan pengampunan, bagaimana kasih itu. Tapi sehubungan dan kurang lebih 2 tahun punya ada perubahan. Tetap dia benci DP istri, dia nih mau. Itu yang terjadi di kasus yang itu. Nah, saya berkata, ini sebenarnya bagaimana ya? Padahal ini orang kan rajin sekali dalam doa puasa, dalam penyembahan, pokoknya hari-hari orang yang berdoa, hari-hari dia puasa dia kerjakan. Tapi dalam hal pengampunan yang mau ya, gara-gara itu kira-kira temperamen apa? Temperamen di mana itu disang apa? Ya kira-kira begitu sampai begitu. Tobat bertobat begitu. Ya begitu melankolis kakak. Apa ya begitulah. Pokoknya yang kedua ini, ya ini satu. Yang kedua, ini saya sudah di pengembalaan yang baru. Ini sosial tinggal. Orang entah bagaimana saya sudah tahu. Pokoknya 2 tahun nggak sadar-sadar nak bertobat, tetap begitu punya tidur sama-sama, dia benci sekali di istri. Tapi istri cantik sekali. Tapi nggak mau istrinya. Tapi nggak begini sama suami saya. Kagak dia berulang-ulang. Dia bilang, ibu kita suruh rayu-rayu, tetap dia kasih bantal di sebelah. Karena ini boleh bahasa Belanda kita. Kaget lagi ya saudara. Nah itu peristiwa. Sekarang kan saya suruh pindah. Dapat kasus baru lagi. Kasus yang ada ini adalah ini pelayan ini kan sangat setia. Pokoknya kalau dia berkhotbah, wah tuh pokoknya berapi-api. Pokoknya luar biasa. Dan ini kasus kan baru terjadi. Jadi dia melecehkan ketua pemuda begitu. Nah ketua pemuda itu nggak terima. Jadi dia lapor sama keluarga juga jadi marah semua. Dan salah satu jemaat saya injak-injak ini pendeta. Oh Tuhan, saya kaget saudara, kan dia datang pagi-pagi yang habis saya doa malam, saudara datang lagi ini. Oh apa ini, hampir siang datangnya, belum tidur tuh kita tuh hari Jumat. Apa ini? Dia cerita. Aduh, saya juga kaget ya. Dan kemudian ini pelayan satu, sama-sama pelayan, mereka dimusikan dan tapi dia sebagai pengkhotbah karena pendeta sudah sarjana teologi ya kan. Nah waktu itu dia bilang dia hanya gemes lah sama ketua pemuda itu, jadi dia peluk, dia angkat, dia kiri kanan begitu. Marahlah saudara kakaknya, saudara. Diinjak-injak, kakaknya polisi kan. Aduh, dia injak-injak, pacarnya lempar kursi. Aduh, saya nggak tahu kan, baru seperti itu saya mendengar itu, aduh Tuhan bagaimana ini? Nah, pertanyaannya, bagaimana cara saya mengatasi seperti ini? Sedangkan hamba Tuhan itu adalah memang tulang punggung di situ dan dia
ini mau keluar, orang suruh keluar tuh jangan, harus aduh gimana ya? Dia tetap bertahan, dia minta ampun, dia langsung menangis, selalu menangis terus dikeluar, oh kita nak melapor ke polisi, kita itu. Nah sekarang bagaimana caranya? Karena hamba Tuhan ini mau keluar, kan orang mau cabut ke DP pendeta. Aduh bukan saya yang cabut-cabut, karena saya menangani kasus begitu baru sekarang, karena namanya saya pendeta gembala sidang, baru gembala sidang kurang lebih 3 tahun. Waduh belum pengalaman seperti Bapak Ibu, dan ketika saya menghadapi seperti itu saya bagaimana ya, antara mau pecat, mau kasih keluar atau bagaimana? Nah ini saja yang pertanyaan yang kira-kira mungkin ada solusi. Terima kasih. Iya, baik. Jadi saya mau bilang dulu sekarang begini. Ada undang-undang sekarang tentang undang-undang kategori pelecehan, iya kan? Kategori pelecehan. Jadi misalnya pukul pantat itu sudah ada kategori dilecehkan. Apalagi suplo, cium-cium, itu memang sudah niat ya. Jadi Alkitab bilang, sedangkan cuma lia kok so mulai punya keinginan so bersina. Kita mau tanya Pak Ibu, dia Ibu masih kasih khotbah? Oh, ya. Jadi baru kan? Jadi yang pertanyaan kedua tadi ya. Jadi kalau dia masih baru, itu kalau dalam kategorinya, kategori pembinaan dan skorsing. Ya, skorsing. Mau cabut dari pendeta, yang lantik dia jadi pendeta pembantu, masa kita minta kalau Ibu PK Gereja Sinode ada pendeta pembantu, pendeta muda, pendeta penuh. So pendeta penuh. Berarti kalau memang mau niat dia tidak ada perubahan, maka dari penggembalaan membuat surat kepada wilayah. Surat wilayah tembusan pusat bahwa yang bersangkutan terlibat ini dalam proses ini, mohon ditindaklanjuti. Jadi saya mau bilang, pendeta itu cuma gelar dari organisasi. Jadi organisasi yang memberi gelar, organisasi yang akan mencabut sewaktu-waktu ketika tidak ada lagi kesepakatan antara dua pihak yang diberi kepercayaan dan yang mempercayakan. Itu. Jadi langkah itu sebenarnya itu, skorsing, bina. Kalau mau usir, terserah dia. Kalau dia merasa tersudut, pasti dia keluar dengan sendirinya. Tapi skorsing dari staf penggembalaan, pembawa firman, karena itu memang ya buat kita itu sebuah tindakan untuk memberikan sebuah efek jerah, pengajaran. Memang kok sekarang kita lihat berapa kali alami ketika doakan orang lo mau peluk Ibu, mau tolak begini dia tidak ada kan, serba salah. Jadi kita pegang di testa, tol ke bawah daripada dia peluk jadi masalah. Kedua, yang masalah pertama tadi, yang tentang suami rajin berdoa, dia masih melayani firman. Apa yang dia sampaikan Pak Jemaat? Itu kan, kita kebanyakan takut kehilangan pelayan. Jadi ada orang-orang yang memaksa bahwa pelayan-pelayan yang cacat harus melayani daripada hilang. Kalau kita jadi gembala, kita mau pakai. Syukur kita bukan gembala. Kalau saya tidak tahu di sinode Bapak Ibu, kalau orang cerai hidup bisa melayani firman? Cerai hidup dan kawin lagi. Yang GKMI bagaimana? Masih boleh. Tapi ada. Karena kalau orang yang cerai hidup kawin lagi, dia mau bilang apa Pak Jemaat? Jangan seperti saya.
ya kan? Kayak dokter gigi kan, selama dia ada dokter gigi, dia nggak basikat waktu dia anak-anak, DP gigi hitam rusak. Jadi ketika dia mau kasih tahu ke DP pasien, dia bilang, jangan ikut saya ya, ini malah sikat gigi. Tapi kalau jadi khotbah, pembawa firman, mari kita kuduskan mimbar kita, kuduskan. Kita istri bilang, misalkan orang lain kali jaga cacat, iyo beda. Ada cacat yang bisa dipulihkan, ada cacat yang melekat. Bapak jangan jaga singgung-singgung di mimbar ya. Banyak tuh di situ petumpi jemaat. Tapi mereka bukan pengkhotbah. Biarkan urusan mereka dengan Tuhan. Tapi untuk melayani firman, jangan. Kedua, kalau memang ini yang perlu kita pahami tentang psikologi orang. Wanita dan pria. Kalau pria jatuh berkali-kali, wanita punya perasaan masih mau mengampuni. Tapi wanita kalau sekali jatuh, itu merah di hadapan pria. Betul nggak bapak-bapak? Orang lebih tua lebih pasung. Kalau orang yang jatuh pakai drama Korea series berapa itu, orang menangis, iya papa yang penting bertobat Apalagi istri yang melankolis ya. Iya kita mau bertobat. Jatuh lagi, papa kita bawa pendeta pendeta doakan bertobat Tapi istri jatuh, biar dia pendeta sekalipun yang hebat, dia akan tidak mampu terima. Dan itu konsekuensi. Apa alasannya? Ya, Apa alasannya? psikologi seorang pria. Karena DP harga diri gitu. Dia merasa kalau dia ini ampuni bisa dia bikin lagi, jatuh lagi harga dirinya. Tapi itu mungkin tindakan dia itu, dia berjauhan. Yang penting tidak cerai. Ya. Dia berjauhan. Karena dia merasa begini. Masih ada kepahitan. Saya rasa bukan kepahitan. Dia merasa begini, karena tidak layak lagi kita mau sentuh. Iya. Karena pria itu agak egois. Makanya ibu-ibu yang punya suami jaga baik-baik tuh perasaan suami. Gitu kan. Oh kalau wanita yang jadi begitu gampang jaga buju, panggil di mall. Kalau ada doi pak beli akan jo apa tas apa itu? Apa kan itu tas itu? Louis Vuitton. Dia langsung bilang my heart berflower-flower. Itu ibu. Iya. Kira-kira bagaimana? Nah solusinya apa? Sebagai gembala, tetap doakan, tetap layani. Satu waktu Tuhan yang akan pulihkan. Asal tuh ibunya nggak bikin ulang. Tuh ibunya bikin sakit hati ulang. Pokoknya gelas kok kalau pica kan susah mau sambung. Dan itu di mata laki-laki kalau gelas masih utuh DP cinta. Tapi kalau semuanya otak, apalagi pecah. Laki-laki itu egois, sombong, merasa hebat. DP waktu tinggal Tuhan bertindak. Laki-laki sakit, dia cari lebih bini. Padahal mener dari tanah, perempuan dari tulang. Itu ya. Iya. Bapak Ibu, ternyata jam 3 lewat. Masih ada? Gimana? Masih mau lanjut atau kita break? Seminar sehari semalam kan? Iya, iya. Sudah boleh. Bagaimana? Ini masih ada satu di sana, satu di sini. Kita mau tanya.